Selamat datang Ibu. Sambil menunggu peserta yang lain untuk bisa bergabung. Kita mungkin perkenalan dulu sambil menunggu peserta yang lainnya untuk bisa bergabung. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Novelia. Bisa perkenalan Ibu. Mic-nya dihidupkan, di-unmute dulu. Mungkin Ibu Novelia sedang belum ini ya. Mungkin bisa dari ini atas nama Ibu Adika nggih. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Monggo Ya, perkenalan saya dulu biar kita Atika. bisa. Nggih. Perkenalkan saya Adika, Mbak. Nggih. Ibu Adika dari mana? Dari Salatiga. Salatiga. Mungkin selanjutnya Ibu Firdausa. Nggih. Selamat malam Ibu. Iya, selamat malam, Mbak. Perkenalkan, nama saya Bu Firdausa dari Magelang. Oh, nggih Ibu. Selamat malam Ibu. Salam kenal. Iya, salam kenal juga, Mbak. Ini yang baru bergabung, Ibu Sukma nggih. Bisa berkenalan dulu Ibu. Biar sama-sama kenal nih sambil menunggu peserta lainnya untuk bisa bergabung. Baik, karena waktu sudah mulai malam mungkin bisa kita buka dulu untuk webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam wabarakatuh. dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara malam ini, webinar yang sangat inspiratif. Yang saya hormati Bapak Hendy Setiantoro selaku Direktur CV Mitra Solusi, juga Ibu Prima sebagai narasumber hari ini, dan juga Bapak Ibu peserta webinar hari ini yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya selaku moderator pada malam hari ini. Moderator dalam webinar dengan tema eksplorasi minat bakat, bukan sekedar hiburan melalui teknologi. Nah, acara ini diselenggarakan oleh Student Blitz Examination dari Mitra Solusi yang tujuannya adalah untuk mengajak kita, khususnya para orang tua, untuk bisa melihat teknologi sebagai hal yang tidak hanya untuk hiburan saja, tapi bisa digunakan untuk menjadi media pengembangan minat dan bakat untuk anak-anak kita. Mungkin bisa kita mulai saja Pak Hendy. Oke, izinkanlah saya memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa dan berkompeten pada bidangnya pada malam hari ini, yaitu adalah Ibu Prima Paskalina, MPSI, psikolog. Nah, beliau ini adalah seorang asesor, psikolog, dan juga konselor yang sudah berpengalaman selama 14 tahun dan merupakan trainer atau coach serta seorang profesional konsultan. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung memasuki sesi utama, yaitu pemaparan materi dari Ibu Prima. Untuk narasumber kita hari ini, Ibu Prima Paskalina, MPSI psikolog, kami persilahkan. Monggo Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini saya panggilnya ibu-ibu semua ya. Bapaknya satu, Bu. Oh, oke. Jadi salam kenal. Tadi sudah ada perkenalan juga gitu ya dari ibu-ibu. Jadi secara garis besar ini ada di Salatiga ya. Seperti itu. Kebetulan dengan teknologi kita jadi dekat ya, ibu-ibu. Saya sendiri ada di Surabaya, seperti itu. Saya izin untuk lakukan share screen, selamat malam untuk ibu-ibu gitu ya. Di sini pasti sudah punya putra-putri ya, seperti itu. Sesuai dengan yang kita
jadwalkan pada malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengeksplorasi bakat, minat gitu ya untuk anak-anak terutama dengan memanfaatkan teknologi seperti itu. Karena kan sekarang teknologi sudah sangat berkembang secara masif gitu ya. Harapannya kita juga termasuk memanfaatkan teknologi yang memudahkan kita untuk bisa mengidentifikasi hal-hal yang mungkin kita butuhkan terkait dengan memahami anak seperti itu. Ya, jadi setiap anak itu sebenarnya terlahir secara unik gitu ya dan istimewa. Sehingga anak itu sebenarnya banyak mungkin yang mengatakan anak itu kertas kosong gitu ya. Nah, dalam konteks apa nih gitu ya? Kalau terkait dengan keunikan gitu ya, sejak bayi, sejak lahir, anak ini memiliki keistimewaan sehingga sebenarnya bukanlah full sepenuhnya sebagai kertas kosong. Nah, mereka akan mengkonfigurasi gitu ya, selain soal kecerdasan, tapi juga karakteristik, kemudian ada juga bakat yang setiap anak itu memiliki keunikan atau keistimewaan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu sebenarnya akan sangat kurang bijak gitu ya kalau misalnya kita membandingkan anak satu dengan anak yang lain atau misalnya kita membandingkan dengan rekan atau temannya seperti itu. Karena apa? Karena setiap anak memiliki keunikan, keunggulan atau karakteristik serta bakat masing-masing. Nah, hanya saja yang perlu diketahui adalah keunikan atau keistimewaan tersebut tidak akan serta-merta terlihat secara langsung gitu ya oleh kita sebagai orang tua khususnya. Kenapa? Karena hal tersebut kadang bisa jadi kurang tereksplor, gitu ya, kurang teridentifikasi seperti itu. Oleh sebab itu, sebagai orang tua gitu ya, harapannya kita juga bisa membantu anak untuk menemukan keunikan mereka masing-masing dengan mereka mengenali apa yang menjadi keunikan mereka, keunggulan mereka, keistimewaan mereka, itu akan menjadi hal yang dapat berguna bagi mereka ke depannya, termasuk membuat mereka menjadi lebih percaya diri dengan apa yang mereka miliki, seperti itu. Nah, sesuai dengan tema begitu ya, di sini ada yang namanya bakat dan minat seperti itu. Apa sih sebenarnya perbedaan antara bakat dan minat? Mungkin dari ibu-ibu ada yang tahu seperti itu terkait dengan bakat dan minat ini apa sih yang dipahami? Mungkin ada yang mau sharing terlebih dahulu? Ada yang tahu? Gimana? Oke, kayaknya masih belum ada gambaran gitu ya. Apa sih bedanya antara bakat dan minat seperti itu? Nah, yang kita bahas pertama kali adalah terkait dengan bakat gitu ya. Seringkali kita suka bertanya begitu ya, apa sih sebenarnya bakat anak saya gitu. Kadang saya ngerasa bingung, anak saya ini kok tidak sama ya dengan teman-temannya yang lain. Kok kelihatannya tidak prestasi dengan teman-temannya yang lain. Kok nilai matematikanya kok kurang ya? Atau kok bahasa Inggrisnya kurang oke gitu. Nah, itu kadang menjadi muncul ya sebagai orang tua gitu ya. Ada yang mungkin mereka bisa pintar untuk matematika, ada yang jago dengan musik, ada juga yang bagus menggambar atau melukisnya, tapi kok anak saya biasa saja. Ada nggak yang pernah mengalami pemikiran-pemikiran seperti itu? Bapak, Ibu? Pernah. Pernah ya?
Ya, dan itu hal yang wajar gitu ya. Kadang sebagai orang tua kita melihat eh, anak kita itu berbeda atau kok terlihatnya biasa saja. Nah, justru itu menjadi hal yang apa ya istilahnya menjadi trigger awal sebenarnya. Itu hal yang positif gitu ya ketika Bapak Ibu sudah mulai memikirkan gitu ya. Kok anak saya ini apa ya yang belum muncul seperti itu, kok berbeda. Nah, justru disitulah kita lebih mendorong gitu ya, mendorong diri kita sebagai orang tua untuk bisa mengidentifikasi apa sebenarnya yang menjadi keunikan, keunggulan anak kita. Karena pada dasarnya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa setiap anak itu berbeda, unik gitu, dan kita tidak bisa membandingkan satu anak dengan anak yang lain seperti itu. Oke. Nah, kita akan membedakan dulu gitu ya, apa yang dimaksud dengan bakat dan apa yang dimaksud dengan minat. Bakat ini merupakan potensi anak yang merupakan bawaan atau genetis sejak lahir. Jadi kalau kita sebutkan bahwa bakat ini sifatnya bakat turunan, iya, turunan. Ada faktor genetis gitu ya. Genetis dari mana? Dari orang tuanya, kemudian dari ayah, dan itu turunan sampai ke atasnya lagi, kakek, buyut, seperti itu. Jadi ada faktor-faktor turunan atau genetiknya, begitu ya. Yang mana setiap anak itu pasti memiliki bawaannya, bawaan bakatnya gitu ya. Dan hal tersebut sifatnya tersembunyi. Makanya kadang kita suka mendengarkan ya bakat terpendam gitu ya. Kenapa? Itu seperti semacam gems gitu ya, atau permata, batu yang berharga yang mana kita harus gali, kemudian harus ditempat dulu gitu ya, diasah dulu gitu ya untuk bisa mencapai suatu kecakapan atau keterampilan yang unggul seperti itu. Jadi ibaratnya bakat itu tidak akan menjadi sesuatu yang terlihat dalam bentuk prestasi gitu ya, ketika itu tidak dilatih atau tidak dikembangkan, seperti itu. Nah, anak yang berbakat itu akan dapat menguasai sesuatu dengan proses belajar yang relatif pendek dibandingkan orang lain. Jadi kenapa sih kita harus tahu gitu ya bakat dari anak? Karena dengan bakat tersebut sebenarnya kita bisa arahkan sebagai orang tua bahwa oh yang ini yang lebih memfasilitasi ya bakat anak ketika dia dalam proses belajar itu dia tidak akan butuh waktu lama gitu. Saya ambil contoh gitu ya, misalnya ada anak yang memang berbakat dalam hal musik gitu. Mungkin dia hanya dengan mendengarkan itu secara sense kemampuannya dia untuk bisa mengidentifikasi notes atau kemudian dia mengikuti dengan misalnya dia bermain musik gitu ya, itu dia langsung bisa mudah untuk menguasainya kalau dibandingkan dengan anak-anak yang lain, dan secara peningkatan progres bisa begitu cepat. Sama halnya misalnya ada anak-anak yang memang dia bakat di matematik gitu ya, logiknya gitu. Jadi dia mungkin hanya diajarin 1-2 kali atau dia hanya mengobservasi, dia bisa begitu cepat untuk memahami konsep-konsep matematik atau logik seperti itu. Nah, itu yang membedakan begitu ya, bahwa bakat itu sesuatu yang potensi yang terpendam di mana itu akan bisa teroptimalisasi ketika itu memang diasah gitu ya. Tetapi kalau tidak pernah terekspos gitu ya dengan sesuatu, misalnya dia punya bakat menggambar atau dia punya bakat seni tetapi tidak pernah terekspos dengan hal-hal yang mengasah kemampuan dia, ya maka kemampuan atau bakat tersebut menjadi tidak optimal atau tidak muncul dalam bentuk perilakunya. Begitu. Oke, nah siapa yang menjadi tanggung jawab siapa sebenarnya untuk bakat itu gitu ya? Tentu orang tua gitu ya, karena sebenarnya bakat itu kita bisa deteksi sejak awal
gitu ya. Pernah mungkin ibu-ibu atau bapak pernah tahu ya, kok anak sekecil ini misalnya dia sudah bisa mahir apa namanya, misalnya kalau alat musik gitu ya, bisa menggunakan piano gitu, karena itu bakat. Dan itu ketika orang tua bisa mengenali bakat sejak dini, itu bisa menjadi apa ya namanya, menjadi hal yang baik gitu ya untuk orang tua memfasilitasi bakat tersebut sehingga menjadi suatu prestasi yang positif seperti itu. Nah, tentunya gitu ya, itu juga menjadi semacam arah gitu ya buat orang tua untuk menentukan aktiviti apa sih yang sebenarnya cocok untuk anak gitu ya. Kalau memang sudah terdeteksi ya dari awal untuk bakatnya. Seperti itu. Nah, kemudian ini yang perlu kita saya informasikan juga gitu ya, saya jelaskan bahwa bakat itu tidak sama dengan kecerdasan gitu ya. Bakat itu tidak sama dengan kecerdasan. Kalau bakat itu lebih kepada aspek yang sifatnya motorik ataupun keterampilan soft skill gitu ya, yang ditampilkan oleh anak. Soft skill itu seperti apa? Soft skill itu seperti misalnya dia bisa berempati dengan orang lain, kemudian dia punya rasa untuk ingin membantu atau menolong orang lain yang tinggi, maka itu nanti akan masuk ke dalam bakat dalam hal interpersonal skill-nya, seperti itu. Jadi soft skill maupun hard skill-nya. Hard skill berarti bicara tentang motorik. Kalau motorik seperti apa? Misalnya olahraga gitu ya, misalnya dia memang punya kemampuan yang menonjol dalam hal kinestetik gitu ya. Misalnya dia bisa ahli di renang, berlari, atau misalnya juga menggunakan alat musik, seperti itu. Nah, jadi memang fokusnya kepada activity yang memanfaatkan motorik gitu ya, dan juga keterampilan soft skill. Nah, kalau kecerdasan seperti apa? Kalau kecerdasan maka kita akan bicara tentang IQ. Nah, ini tentu juga sudah banyak diketahui ya oleh ibu-ibu ya, bahwa kadang ingin tahu IQ-nya itu berapa. IQ maka mengacu kepada potensi intelektual anak gitu ya. Ini mungkin agak sedikit ini ya, sedikit kita melihatnya dari sisi biologis gitu ya, ibu-ibu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat pada otak manusia gitu ya, otak manusia ada otak yang bagian depan, tengah gitu ya, dan juga ada otak yang bagian belakang seperti itu. Nah, kecerdasan itu sebenarnya adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan aspek otak bagian depan, front gitu ya. Kalau kemudian bicara tentang bakat gitu ya, atau karakteristik, itu masuknya ke bagian yang lebih tengah gitu. Nah, bagaimana kemudian kedua hal tersebut bisa terelaborasi dengan baik pada saat gitu ya kita mempertemukan gitu ya bakat anak ini, dan juga kemudian dari potensi itu kita elaborasi gitu ya, kita fasilitasi. Misal nih contoh, seorang anak gitu ya, dia memiliki bakat matematik gitu ya, tetapi dalam aktivitas seharinya gitu ya, tidak pernah terekspos dengan misalnya pembelajaran logik, kemudian soal-soal yang terkait dengan matematik, maka bakat itu tidak terekspos. Sedangkan untuk bisa mendapatkan itu masuknya ke dalam apa? Pengetahuan. Pengetahuan itu masuknya akan terserap di dalam otak bagian depan, seperti itu. Nah, itulah makanya bakat saja sebenarnya tidak cukup, tapi juga perlu disetarakan atau disesuaikan gitu ya dengan aspek kecerdasan dari anak itu sendiri, seperti itu. Nah, dari situ nanti baru kita bisa melakukan semacam penentuan ya, aktiviti apa yang cocok, seperti itu. Nah, kemudian bakat dapat terlihat dan akan menjadi mahir ketika diasah terus-menerus melalui latihan, gitu ya. Jadi kalau tidak dilatih ya tidak akan terlihat, tidak akan menjadi mahir, seperti itu. Seperti halnya kalau misalnya anak yang mahir untuk berenang gitu ya, nah itu kan harus berlatih terus-menerus gitu. Cuman apa yang membedakannya? Membedakan proses dia belajar. Kalau dia berbakat itu lebih cepat prosesnya.
gitu. Kemudian bakat tidak akan berkembang bila tidak ada penguat, gitu. Penguatnya apa? Nanti kita akan bahas gitu ya. Penguatnya ada beberapa hal. Nah, salah satu penguatnya gitu ya, ini adalah minat gitu ya. Minat ini kenapa kok minat ini menjadi faktor yang memperkuat bakat? Karena minat itu yang akan mendorong anak untuk mempelajari dan menikmati aktivitas. Gitu. Kalau misalnya tidak ada minat tapi dia punya bakat, itu seringkali anak tidak terlalu tertarik dengan aktivitas tersebut. Jadi berbeda ya? Iya, berbeda gitu ya. Bakat itu bicara potensi, kalau minat itu bicara preferensi, kesukaan anak terhadap suatu aktivitas tertentu. Begitu. Nah, kalau kita mengacu kepada, ini kurang terlihat jelas ya, saya perbesar aja. Ini kita mengacu kepada Howard Gardner, itu seorang psikolog yang mana dia membagi bakat itu ke dalam 9 gitu ya. Ini saya perbesar lagi ya. Saya perbesar dulu. Jadi yang pertama itu adalah interpersonal intelligence. Gitu ya. Di sini ya. Terlihat ya, mudah-mudahan ada interpersonal intelligence di mana di sini intra ya, terkait dengan kemampuan anak untuk memahami diri sendiri gitu ya, memahami apa yang diinginkan. Nah, ini nggak semua anak nih bisa gitu, sehingga bentuk outputnya seperti apa sih anak-anak yang dia punya pemahaman diri yang baik gitu. Dia bisa tahu misalnya apa sih yang dia inginkan, dia ingin tuju gitu ya. Kemudian dia mungkin suka menulis, seperti itu. Jadi dia tahu apa yang dia tulis, apa yang dia baca, dia tahu apa yang dia inginkan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah linguistik, sesuai dengan verbnya ya gitu, terkait dengan kemampuan berbahasa, mengekspresikan pikiran melalui verbal, bahasa verbal, atau memaparkan ide-idenya secara lisan maupun tertulis, begitu. Nah, mereka akan seperti apa? Ya, bisa jadi nanti ini kalau terkait dengan pekerjaannya ya, gitu. Itu misalnya jadi penulis, jurnalis, kemudian speaker atau lawyer gitu. Jadi dia sangat mudah gitu ya untuk menggunakan tata bahasa yang sistematis, runtut, bahkan mungkin sangat menarik untuk menyampaikan apa yang dia pikirkan atau apa ide dia gitu ya untuk meyakinkan orang lain. Nah, ini dia bisa unggul di linguistic intelligence. Kalau di anak-anak biasanya seperti apa? Misalnya dia ahli atau cepat belajar untuk berpidato, atau misalnya dia sangat mahir untuk storytelling, seperti itu. Atau kalau di sekolah misalnya dia bisa melakukan presentasi gitu ya terhadap tugas-tugasnya. Biasanya kan sudah ada tugas presentasi ya, seperti itu. Atau misalnya juga ketika mereka juga bisa mempengaruhi orang lain dengan apa yang disampaikan, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah logical atau mathematical intelligence, di mana anak ini punya kekuatan dalam hal berpikir logis. Nah, ini nanti bicaranya tidak hanya terkait dengan matematik ya, tetapi pengkodean, logika berpikir itu bisa akan masuk di part ini. Gitu. Jadi dia misalnya unggul di perhitungan matematik, kemudian penelitian gitu ya, atau terkait dengan fisika, itu juga akan masuknya di sini gitu ya. Fisika, kimia, atau terkait dengan programmer, itu juga akan masuknya di logical atau mathematical intelligence seperti itu. Kemudian naturalist intelligence. Nah, ini minat gitu ya, bukan minat, kemampuan untuk bisa terkait dengan alam, lingkungan, seperti itu.
Seperti apa misalnya dia suka menanam gitu ya. Nah, ini dia bisa punya, kan ada orang-orang gitu ya, kalau kita lihat misalnya, kok kalau dia yang menanam selalu ini ya, selalu hidup dan berbuah gitu. Kalau saya menanam kok enggak. Nah, itu bisa masuknya ke naturalis intelligence. Seperti itu. Bagaimana dia mengatur pupuknya, itu dia bisa tahu penggunaan tanah gitu. Itu secara bakatnya itu sudah ada. Begitu. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah existential intelligence. Ini tergolong aspek bakat yang baru gitu ya, baru dikembangkan. Karena kalau dulu Gartner ini hanya membaginya ke dalam 8 bakat, tapi kemudian berkembang menjadi 9. Nah, yang ke-9 ini adalah eksistensial. Ini terkait dengan kecerdasan spiritual. Gitu. Spiritual seperti apa? Nah, ini yang mungkin masih menjadi perdebatan gitu ya antar banyak pihak ya. Kalau misalnya ibu-ibu gitu ya pernah tahu dia punya semacam indera keenam gitu ya. Nah, itu ada, ini masuknya ke sini gitu. Dimasukkan ke existential intelligence. Lalu ada spatial intelligence gitu. Ini bicara spasial atau visual. Ini juga bisa ya. Jadi kecerdasan dia dalam melihat manusia, melihat dunia itu secara visual. Kemudian dalam hal spasial gitu ya. Itu biasanya terkait dengan kesenian gitu ya, artistiknya gitu. Contohnya apa? Misalnya dia pinter banget untuk mengambil tag gambar. Nggak semua orang bisa punya bakat untuk mengambil gambar dengan bagus angle-nya. Mungkin dia harus belajar dulu, tapi orang ini punya sense yang dia bisa bagus untuk ambil angle gambar seperti itu. Kemudian ada musical gitu ya. Ini sesuai dengan namanya, terkait dengan musisi gitu ya, musik kayak gitu ya. Bagaimana dia mendengarkan musik, dia bisa langsung tahu, oh ini nada apa, not apa, bahkan dia mungkin bisa sensitif kalau misalnya ada nada-nada yang false, kayak gitu. Oke, kemudian ada interpersonal intelligence, ini bicara tentang kemampuan untuk memahami orang lain gitu ya, kemudian berempati, mendengarkan, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kinestetik gitu ya. Ini bicara tentang aktivitas fisik dari tubuh gitu. Biasanya dikaitkan dengan apa? Ya semacam olahraga gitu ya, atau penari gitu ya yang melibatkan. Jadi ada orang yang misalnya dia seorang penari, dia ikut gerakan tertentu aja, dia bisa langsung hafal gitu. Nggak perlu waktu lama untuk dia bisa menguasai suatu gerakan tari yang mungkin sulit. Nah, itu bicaranya adalah di kinesthetic intelligence. Seperti itu. Artinya semua itu sebenarnya bisa dilihat secara kasat mata kalau kita misalkan mau detail gitu ya, Bu Prima ya. Iya, semuanya ini bisa diobservasi gitu ya sebenarnya. Karena tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa bakat itu sesuatu yang terlihat. Sesuatu yang bisa kita lihat melalui apa? Melalui kegiatan aktivitas motorik maupun soft skill-nya. Seperti itu. Ibu-ibu kalau mau bertanya silahkan ya, langsung aja nggak apa-apa. Monggo mungkin Ibu. Oke. Saya sambil lanjut, nanti kalau misalnya dia mau bertanya silahkan saja ya ibu-ibu. Ini bakat itu akan selalu dikaitkan dengan faktor biologis. Nah ini supaya kita punya pengetahuan ya. Jadi kalau misalnya anak ini memang nggak bisa di matematika, jangan dimarahin gitu. Ya bisa jadi karena memang secara bakatnya dia tidak di situ, gitu. Atau misalnya ada menghafal gitu ya, dia mungkin butuh effort yang lebih gitu ya, tidak bisa hanya dengan membaca, mungkin dia perlu visualisasi dengan membuat mapping gitu ya, mind mapping seperti itu untuk memudahkan dia untuk menghafal. Nah itu juga termasuk berbahasa seperti itu.
Nah, di sini kalau dilihat ya, ini ada struktur otak gitu ya, ibu-ibu. Yang biru itu struktur otak bagian depan, kuning yang di tengah, kemudian yang ungu itu yang di samping gitu ya. Kemudian yang orange itu samping agak ke belakang. Seperti itu. Kalau yang hijau itu otak kecil maksudnya. Nah, di sini kalau dilihat sebenarnya otak kanan dan otak kiri dulu gitu ya. Saya menjelaskan yang di kanan itu ibu-ibu bisa lihat ya, ada musikal, intrapersonal, interpersonal, ada kinestetik. Nah, itu segala sesuatu yang memang biasanya akan dikaitkan dengan aspek creativity. Seperti itu. Biasanya akan dikaitkan dengan creativity atau aktivitas yang terkait dengan kegiatan di luar, seperti itu ya. Kemudian nanti di bagian depan ini lebih ke berpikir gitu ya. Memang logik itu ada di bagian depan, yaitu ada matematika, logik, dan linguistik. Seperti itu bicaranya tentang kemampuan verbal seseorang. Lalu di sebelah ini ada naturalis, visual, ini bicara tentang sensitivitas. Biasanya sensitivitas perasaan, ini ada di bagian ungu ya, kalau kita lihat di sini. Kalau yang naturalis bukan di biru ya, tapi di ungu. Kalau dilihat dari sambungan neuronnya itu di ungu. Jadi ini ada pengaruh gitu dari faktor komposisi atau kekuatan yang ada di dalam otak manusia, termasuk di dalam otak anak gitu. Makanya tadi kalau dikatakan, oh dia memang ahli, punya potensi di musik gitu, sehingga ketika dia terekspos dengan hal-hal yang terkait dengan musik, dia bisa cepat untuk menguasai atau mempelajari. Matematika juga misalnya, atau berbahasa, seperti itu. Ini adalah untuk bakat gitu ya. Jadi bakat selalu akan dikaitkan dengan faktor genetik, faktor turunan. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke aspek minat. Monggo, mungkin Ibu. Ada, Bu. Nah, Ya, silakan Bu. Apakah memungkinkan seorang anak itu bisa memiliki bakat lebih dari satu atau memang hanya satu saja? Pertanyaan yang sangat baik. Ini dengan Ibu siapa? Mohon maaf tadi saya agak tertutup dengan slide saya. Dengan Ibu Adhika. Oke, Ibu Adhika. Anak itu bisa memiliki lebih dari satu bakat? Ya, bisa. Kita biasanya akan melihat kalau kita melakukan semacam pengetesan begitu ya ibu-ibu, itu dari 9 ini kita akan melihat gradasinya, mana yang terkuat. Nah, dari yang terkuat itu kita akan ambil 4 yang paling tinggi. Jadi, kenapa 4 yang kita ambil paling tinggi? Ya, itu yang mendominasi, gitu. 4 area yang mendominasi, gitu. Kenapa kok kita harus tidak saklek di satu saja? Nah, ini nanti ada kaitan dengan minat sebenarnya nanti. Di awal kan tadi saya menyebutkan ya, bakat ini dapat berkembang ketika ada faktor penunjangnya. Salah satu faktor penunjang itu adalah minat. Minat itu apa? Minat itu adalah preferensi, dorongan, kesukaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Gitu. Nah, yang menjadi persoalan adalah ada orang atau ada anak, dia punya bakat tapi nggak minat ke situ. Contoh misalnya, dia punya bakat di mathematics and logical. Itu adalah bakat terkuatnya dia. Tapi dia tidak berminat untuk melakukan tugas-tugas yang sifatnya berhitung. Efeknya apa? Efeknya ya dia tidak akan mengerahkan energi dia untuk dia mempelajari tentang matematik atau mengerjakan soal matematik. Tidak ada antusias ke arah situ. Nah, ketika tidak ada antusias ke arah hal-hal yang bersinggungan dengan matematik, otomatis
bakat dia di matematik tidak berkembang. Bukan dia tidak bisa ya, tapi memang tidak berkembang karena memang tidak terdorong si anak ini. Seperti itu. Nah, makanya kalau dari saya pribadi gitu ya, ibu-ibu, paling nggak kita tahu lah 4 tertingginya apa, sehingga nanti kita akan lihat, kita cocokkan anak ini dari minatnya, cocoknya lebih senangnya kemana, cocok nggak dengan bakatnya. Nah, yang perlu kita harus hati-hati adalah kadang sebagai orang tua kita punya standar. Oh, ini hasil tesnya kamu bagus kok, misalnya punya bakatnya di matematik gitu, tapi minatnya nggak di situ. Nah, ini kalau dipaksa, ini ada resiko terjadi penurunan motivasi terhadap anak seperti itu. Nah, padahal di awal kita tahu ya anak itu punya keunikan masing-masing. Nah, kita sebagai orang tua ya harus memberikan support terhadap apa sih yang sebenarnya menjadi bakat dan preferensi dia, sehingga ketika dia melakukan sesuatu itu dia menikmati, dia juga antusias, dia happy dan juga mendukung pada atau sejalan dengan bakatnya gitu. Sehingga sebenarnya akan sangat baik kita nggak cuma tahu bakat gitu, tapi sebenarnya minatnya gimana, sama nggak gitu, sejalan atau enggak gitu. Kasus yang banyak terjadi itu adalah ada dia punya bakat tapi dia nggak ada minat gitu. Nah, ada juga dia nggak punya bakat di situ, misalnya nih dia nggak punya bakat di musik gitu, tapi minatnya tinggi sekali untuk musik. Apakah dia tidak bisa menjadi musikal yang handal? Bisa, tapi proses dia untuk menjadi musikal yang handal itu dia butuh effort yang lebih keras dibandingkan mereka yang punya bakat di musik. Kenapa? Kenapa kok ini masih punya peluang? Karena ketika orang menyukai sesuatu, dia akan terdorong untuk belajar, untuk latihan, dia akan senang gitu ya. Kalau ibu-ibu bisa lihat anak misalnya dia suka menggambar gitu ya, bahkan mungkin tanpa kita minta gitu ya, atau kita dorong, dia malah menawarkan diri sendiri gitu, atau bahkan ayo nih kapan latihan lagi gitu, atau kapan kursus lagi, seperti itu. Itu sebenarnya yang mendorong untuk sukses ya. Jadi minat itu akan sangat mendorong begitu. Bagaimana dengan yang mereka punya bakat tapi minatnya nggak ada? Nah, ini yang perlu mungkin kita gali gitu ya. Kenapa dia tidak berminat di situ? Siapa tahu mungkin karena dia masih belum paham nih bahwa ini tuh nanti bisa kemana gitu ya. Apa ya, mungkin dia belum tahu cara menikmatinya. Nah, itu yang mungkin kita sebagai orang tua perlu tahu apa yang membuat dia tidak tertarik di situ. Begitu. Ya, dia perlu ada treatment khusus gitu ya terkait itu. Nah, yang enak lagi, yang bagus adalah dia punya bakat di situ, tapi dia juga punya minat di situ. Nah, ini berjalan seiringan. Ini yang sangat sebenarnya akan sangat baik gitu ya untuk proses perkembangan skill anak ke depannya. Gitu ya, Bu. Jadi bisa lebih dari satu gitu ya. Biasanya kita akan melihat dari 4 bakat yang tertinggi begitu. Oke. Saya lanjut ya. Nah, sekarang kita bicara minat. Tadi sebenarnya sudah sempat saya singgung ya, apa sih sebenarnya minat itu? Minat itu adalah kecenderungan atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Jadi ini tidak bicara keturunan. Ini tidak bicara genetik. Tidak bicara itu, tapi ini bicara tentang minatnya anak, passionnya anak. Dia punya keinginan apa gitu. Minat ini akan mempengaruhi motivasi belajar anak. Ketika dia suka sesuatu, maka motivasi belajar dia biasanya juga akan sangat tinggi. Dia akan cari tahu, dia cari informasi, kemudian dia terus mencoba sampai dia bisa. Begitu. Nah, sebenarnya ada banyak sekali teori yang membahas tentang minat gitu ya, tetapi di sini pada malam ini saya lebih membahasnya dengan menggunakan teori Holland. Kenapa menggunakan teori Holland yang lebih saya bahas? Karena
teori Holland ini cukup terupdate gitu ya secara penelitian atau jurnal gitu. Kemudian juga di dalam teori Holland ini mengkombinasikan tidak hanya tentang minat, tapi tipe kepribadiannya itu juga bisa tereksplor ketika kita menggunakan teori Holland untuk memahami minat dari seseorang gitu. Jadi kalau dari teori Holland ini, minat individu dipengaruhi oleh tipe kepribadian yang terbentuk dari mana? Terbentuk dari interaksi si anak dengan budaya di lingkungannya, dengan teman-temannya, dengan orang tua dan lingkungan fisik. Gitu. Nah, Holland ini membuat semacam kode gitu. Kodenya adalah setiap orang itu memiliki minat tertinggi. Itu ada 3 pilihan minat. Jadi enggak satu saja ya, tapi ada 3. Seperti itu, 3 yang tertinggi. Nah, ini seperti apa sih konteksnya seperti ini? Mungkin ibu-ibu pernah tahu, misalnya ayahnya ini adalah seorang yang ahli di komputer, gitu. Nah, kemudian ketika dia berinteraksi dengan ayah, kemudian dia lihat ayahnya bermain komputer, gitu ya, kemudian diajak berinteraksi tentang menggunakan komputer, tentang mungkin mengcoding sesuatu. Nah, ini bisa memunculkan minat anak. Makanya seringkali kalau misalnya ibu-ibu pernah tahu anak-anak tak yang ini ya berdasarkan pengalaman gitu. Kenapa menjadi dokter nih pilihannya sampai kuliah? Karena memang lingkungannya banyak lingkungan yang orang tuanya dokter, bapak ibunya dokter gitu. Dan dia terbiasa diajak misalnya berinteraksi dengan dokter sehingga lingkungan itu, interaksi tersebut, budaya tersebut itu membentuk minat anak. Sehingga minat ini sifatnya bisa berubah, iya bisa berubah. Seperti itu. Nah, ini adalah personality code by Holland gitu ya. Ada 6 minat. Ini saya jelaskan dulu. Yang 3 minat pertama itu ada realistik, investigatif, dan konvensional. Secara karakter seperti apa? Kalau yang realistik ini adalah pekerjaan, dia lebih suka sesuatu yang praktis, yang dia memegang langsung, biasanya akan terkait dengan apa? Peralatan, perangkat kerja, tools, sesuatu gitu. Jadi sesuatu yang dipegang secara nyata. Itu realistik. Kemudian ada yang namanya investigatif. Investigatif ini adalah minat dia untuk melakukan semacam penelitian, mencari tahu terhadap sesuatu, melakukan investigasi, melakukan riset. Nah, perilakunya seperti apa misalnya? Kalau misalnya ibu-ibu gitu ya, kalau di rumah coba deh diamati gitu ya. Ini termasuk salah satu proses untuk mengenali minat anak itu seperti apa. Minat gitu ya. Minat kita tahunya dari mana? Kita tahunya dari dia melakukan itu berulang-ulang dan sangat senang. Kalau bakat kita tahunya dari mana? Bakat itu ketika kita lihat si anak ini melakukan sesuatu dan dia bisa menguasai itu dengan lebih cepat dari yang normal. Gitu. Kalau bakat itu dia belum tentu dia akan melakukan itu berulang-ulang. Mungkin dia hanya nyoba 1-2 kali dia bisa, tapi sudah selesai. Mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi kalau minat itu dia akan mengulang-ulang aktivitinya. Kenapa? Karena dia suka melakukan itu. Terus kemudian ada yang namanya konvensional. Konvensional ini dia suka segala sesuatu yang terstruktur, terorganize, hati-hati. Mungkin kalau misalnya ibu-ibu bisa lihat anaknya suka menata mainan. Diurutkan dari yang kecil ke yang besar. Nah, itu salah satu ciri itu. Ciri dia memang suka menata sesuatu, konvensional, structure, organize. Seperti itu. Dari misalnya dia bermain sesuatu, dia hati-hati atau tidak. Kalau misalnya dia bermain apa ya, mungkin Lego atau sesuatu yang menumpuk sesuatu gitu ya.
Nah, itu kita bisa lihat apakah dia hati-hati atau tidak, dan seberapa sering dia memainkan itu gitu. Kalau realistik biasanya dia misalnya bermain tentang alat-alat gitu. Misalnya dia suka bermain sepeda. Nah, kalau dia suka bermain sepeda rutin setiap hari dia suka, nah itu masuknya ke realistik begitu. Oke, nah kemudian ada yang namanya artistik. Artistik sesuai dengan namanya gitu ya, itu adalah mengekspresikan kreativitas gitu ya. Baik itu secara musikal, tertulis seperti apa? Misalnya dia bikin puisi, dia bikin quotes gitu. Nah, itu masuknya ke artistik. Kemudian menggambar, itu juga di sini ya. Termasuk mendesain sesuatu, itu juga masuknya ke artistik. Lalu kemudian ada sosial. Nah, sosial ini adalah segala sesuatu yang dia suka membantu orang lain. Dia menunjukkan empati, mungkin mudah iba gitu. Dia friendly. Mungkin Anda melihat anak-anak ini gampang banget dapat teman gitu ya. Jadi dia suka banget untuk memulai interaksi, ngajak kenalan. Nah, bisa jadi anak ini adalah anak yang sosial gitu. Terus enterprising ini berbeda ya dengan sosial, meskipun sama-sama berinteraksi dengan orang lain. Tapi kalau enterprising ini dia lebih dominan sifatnya. Dia akan lebih suka mempengaruhi, dia suka memimpin, dia suka mengarahkan gitu. Kalau sosial itu biasanya dia lebih suka menjadi part of team. Gitu. Jadi menjadi bagian dari kelompok, bagian dari teman-temannya gitu. Dia mungkin tidak akan menjadi pemimpin di dalam kelompok dari teman-temannya gitu. Nah, dari sini sudah dapat gambaran gitu ya, seperti apa sih tipikal anaknya gitu ya sekarang. Apakah dia di realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, atau konvensional gitu. Nah, ini ada yang lebih spesifik lagi gitu ya sebenarnya paparannya. Mudah-mudahan terlihat ya. Oke. Jadi kalau yang realistik tadi gitu, dia suka yang bermain dengan alat, mesin gitu ya. Kemudian contoh aktivitasnya apa? Merakit mainan, bermain balok, berkebun, membuat kerajinan tangan, bongkar pasang benda elektronik. Kalau dia menggunakan komputer atau laptop atau tab atau handphone misalnya, dia suka merancang model tertentu seperti itu. Atau dia suka merakit robot gitu. Kemudian ada investigatif, ini menikmati berpikir analisa gitu ya, kemudian menyukai penelitian, memecahkan masalah. Kalau yang suka main detektifan itu sebenarnya dia masuk ke investigatif gitu. Bisa jadi orang-orang yang investigatif ini dia lebih suka menghabiskan waktu sendiri gitu. Termasuk kalau misalnya suka membaca, ini biasanya juga akan masuknya ke investigatif. Nah, ini dia misalnya bereksperimen gitu ya, ada teka-teki, belajar gitu ya, membaca buku ensiklopedia, atau menganalisa data. Jadi kalau misalnya ada yang anaknya pernah ikut data analitik gitu ya, misalnya les atau course gitu, itu bisa masuknya di investigatif. Kalau artistik itu sama ya, yang tadi saya jelaskan, itu bicara tentang membuat sesuatu yang baru, baik berupa tulisan maupun seni musik gitu ya. Menari juga ini akan masuknya di sini. Membuat film pendek, desain grafis, kemudian juga bisa membuat alat musik. Lalu kemudian ada sosial gitu ya. Ini nanti misalnya si anak lebih suka bermain peran sebagai guru, dokter, atau dia suka mendengarkan cerita teman-temannya gitu. Termasuk yang suka membuat konten edukasi, itu juga bisa masuk ke bagian ini. Lalu kalau enterprising itu bicara tentang
mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi teman gitu ya. Nah, ini bisa dia misalnya ada nggak sih anak yang senang banget menjual gitu ya, menjual barang gitu ya. Kebetulan saya ini punya anak gitu ya. Anak saya itu sejak umur, bukan umur ya, maksudnya sejak kelas 2 SD, dia itu punya inisiatif menjual sendiri sesuatu gitu. Dan itu bisa membuat dia berhasil membuat teman-temannya untuk membeli gitu apa yang dia jual. Meskipun dia tidak ada orientasi ke arah mengumpulkan keuntungan ya, tapi ada kayak kesenangan ketika dia berhasil menjual apa yang dia punya. Nah, itu sebenarnya kita bisa mengidentifikasi gitu ya dari aktiviti dia bahwa oh, jadi dia tipikalnya bisa ini enterprising gitu ya. Minatnya memang suka mempengaruhi atau meyakinkan orang lain. Kalau yang konvensional tadi misalnya dia suka mengkoleksi barang, mengatur rak buku, kemudian kita lihat ya bukunya dia rapi atau tidak, itu kita langsung bisa detect seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ya, mungkin Ibu bisa, mungkin ada yang mau mendeskripsikan tentang anaknya atau sharing gimana sih anaknya dalam kesehariannya. Terus kira-kira mungkin bisa ditanyakan masuknya kemana nih si anak, masuk ke jenis minat yang mana, seperti itu. Monggo Ibu. Bisa sharing-sharing saja ini. Oke, bisa di-sharekan mungkin pengalamannya bagaimana? Iya, Bu. Ya, silakan Ibu Andika. Anak saya itu sukanya memperhatikan proses. Kalau ada apa, misal ada orang yang jualan nasi goreng atau makanan apapun, proses apapun, ada orang penjahit gitu, dia tuh benar-benar memperhatikan detail itu prosesnya dari apa dimasukkan apa terus menjadi gimana, apinya seperti apa, itu dia itu suka sekali yang seperti itu. Itu tuh masuknya kemana ya, Bu ya? Oke, kalau dari penjelasan saya tadi, kira-kira Ibu menangkapnya anak Ibu masuknya kemana nih? Apa yang investigatif? Iya, masuknya betul. Jadi minatnya memang ke investigatif. Jadi dia tuh punya rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu gitu ya. Ketika dia punya rasa ingin tahu itu, maka dia mencari tahu. Begitu. Cari taunya tidak hanya dengan bertanya, bisa jadi dia mengamati gitu ya. Seperti itu. Iya, terkadang dia sampai seperti tenggelam dalam dunianya sendiri gitu ya, dia sampai nggak memperhatikan sekitar gitu loh, Bu. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya, bahwa di investigatif itu yang di sini ya, Bu. Di sini ya. Mereka tuh kadang suka bekerja sendiri, mendalami topik secara mendalam. Jadi kadang bahkan ya seperti tidak terlalu tertarik dengan dunia lingkungan sekitar gitu. Umumnya biasanya anak-anak yang punya minat investigatif itu sosialnya tidak terlalu menonjol. Begitu. Mungkin selain Ibu Adika, ada ibu-ibu yang lain yang mau sharing? Ya, silakan dari Ibu Indah mungkin atau Ibu Ibu Firdausa. Monggo Ibu. Mumpung ini Ibu Primanya masih bersedia untuk menjelaskan, nggih? Masih dalam proses. Nggih. Benar. Oke, ada yang mau ditanyakan gitu ya, kalau kenapa kok anaknya begini gitu, itu boleh, silakan. Oke, Bu Prima, kalau tadi berkaitan dengan minat itu kan ada lingkungan eksternal yang mempengaruhi ya.
entah itu di lingkungan fisik, entah itu di circle-nya, entah itu nanti di community-nya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita memotret nih ya, memotret anak-anak nih sekarang katakanlah di usia SD gitu ya. Apakah nanti ketika katakanlah di SD ini kita tahu oh dia masuk kategori di investigatif, ada artistik dan juga sosial nih, misalkan kombinasinya 3 itu ya. Meskipun yang lain itu tetap ada, cuman yang paling menonjol ya ketika diobservasi sekarang ini di 3 tadi. Nah, ketika nanti masuk ke jenjang SMP, tentunya kan punya circle yang lebih luas nih. Ya, apalagi mungkin kalau sekolahnya swasta gitu ya, atau terus kemudian nanti ke sekolah yang mungkin hampir secara merata itu kan homogen nih ya, homogen dibandingkan kalau sekolah negeri ini kan heterogen kan karena berbagai latar belakang ya. Ini apakah kemungkinan ini bisa bergeser? Nah, terus kemudian ketika memang kita sudah men-setting awal nih di SD ini kalau tadi minatnya itu di investigatif, artistik dan sosial, ternyata begitu SMP ini kita observasi lagi yang berkembang nih enterprising-nya gitu, sangat mungkin ya, sangat mungkin bisa terjadi kan hal itu. Oke, mungkin berarti perlu penanganan atau mungkin strategi baru ketika anak ini usia SMP gitu, atau mungkin ada itu yang bisa dijelaskan lain. Betul. Jadi kalau kita bicara minat itu bisa akan berubah seiring dengan lingkungan tadi ya. Tadi kan saya sebutkan bahwa lingkungan punya pengaruh terhadap minat dari anak. Kalau sekarang istilahnya FOMO gitu ya. Oh, sekarang lagi FOMO-nya misalnya tentang membuat konten seperti itu. Semua pada belajarnya tentang konten gitu. Nah, itu bisa gitu ya, bisa mengalami perubahan. Tapi apakah itu akan menetap dalam jangka waktu tertentu? Nah, itu sebenarnya lebih kepada proses eksplorasi tadi gitu ya. Karena namanya anak-anak ini kan memang masih dalam fase mencari gitu ya. Mencari apa sih yang sebenarnya cocok dengan dia, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan minat. Nah, ini adalah fase mereka mencari. Seperti itu. Gitu. Jadi memang pasti akan mengalami perubahan. Tapi kalau bakat itu tidak akan mengalami perubahan. Kalau bakat itu sifatnya sudah menetap. Gitu. Nah, ini mungkin saya jelaskan gitu ya. Apa sih bedanya gitu ya antara minat dan bakat? Jadi kalau bakat itu kemampuan dari bawaan, kemudian relatif menetap atau tidak berubah. Mungkin tidak selalu menikmati, tapi dia bisa akan mudah untuk menjadi orang yang ahli di situ. Kemudian bakat tidak mudah dikenali, jadi perlu ada proses tertentu gitu ya untuk dia bisa tereksplor gitu ya untuk bakatnya. Kalau minat itu adalah perasaan terhadap sesuatu yang disukai, dan kalau dia melakukan tersebut itu dia akan menikmati, dia akan sangat menyukai. Dan mungkin akan menghabiskan waktu panjang hanya untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah, apakah dia bisa berubah? Iya, dia akan berubah seiring dengan perkembangan usia anak. Makanya mungkin ketika SD, oh dia sukanya ini, tiba-tiba SMP berbeda, itu wajar gitu ya. Kenapa? Karena dia mengeksplorasi dunia yang lebih luas. Pada saat di SD, kemudian masuk ke SMP, kemudian masuk ke SMA, sampai ke kuliah, itu eksplorasi dunianya semakin luas. Yang otomatis bisa saja minatnya juga akan berubah. Bisa saja ya, meskipun bisa juga tidak berubah minatnya. Kemudian minat lebih mudah dikenali. Kenapa ya? Kita tinggal lihat aja, kalau dia sering melakukan itu ya dia minatnya di situ. Begitu ya. Oke, saya lanjut dulu gitu ya. Eksplorasi merupakan tahapan yang harus dilalui oleh setiap anak. Itu wajib. Gitu. Kalau misalnya anak mengeksplorasi sesuatu, jadi dibiarkan saja, diberikan ruangnya. Seperti itu.
Kemudian tujuannya apa? Mengeksplorasi ya, untuk membangun kompetensinya seperti apa, kemudian membangun kepercayaan diri anak. Bisa saja dalam proses eksplorasi tersebut itu tidak akan berlanjut. Kenapa? Karena ternyata memang bakatnya tidak di situ, minatnya juga tidak di situ. Kemudian, nah di sini, apa sih faktor yang mempengaruhi pengembangan bakat dan minat gitu ya? Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Kalau faktor internal itu bicara tentang unsur genetik gitu ya, kemudian struktur tubuh gitu. Kenapa struktur tubuh? Karena itu sangat pengaruh. Misalnya dia menyukai atau dia berbakat dalam hal misalnya berlari gitu ya. Kondisi fisik itu juga akan mempengaruhi. Kemudian terkait dengan faktor eksternalnya itu bicara tentang dukungan moral. Dukungan moral ini dikaitkan dengan siapa? Orang tua gitu ya, dukungan moral dari orang tua. Kemudian ada nggak sarana dan prasarana? Kalau misalnya dia punya bakat di bidang komputer gitu ya misalnya, tapi ternyata tidak ada sarana dan prasarana ya akhirnya tidak tereksplor juga. Ketersediaan waktu untuk ikut pelatihan, untuk berlatih itu juga ketika dia tidak meluangkan waktu untuk berlatih ya tidak akan berkembang juga gitu ya untuk bakatnya. Lingkungan ini juga gitu ya, ekosistemnya mendukung atau tidak gitu. Nah, apa kemudian yang menjadi peran orang tua gitu? Peran orang tua ini sangat banyak gitu ya. Yang pertama adalah melakukan observasi. Apa sih sebenarnya yang menjadi minat, bakat dari anak. Nah, makanya ini perlu jeli gitu ya terhadap proses observasi ini. Kemudian yang kedua adalah menyediakan lingkungan yang kaya stimulasi. Apalagi di fase anak-anak golden age itu ya, itu kalau bisa stimulasinya diperkaya. Jadi situ nanti akan lebih terkerucutkan, masuk ke SD itu biasanya akan lebih mengkerucut lagi mana sebenarnya yang paling dia sukai atau yang dia kuasai. Jadi lingkungannya semakin kaya stimulasinya maka semakin baik. Kesempatan mengeksplorasi, nah ini ketika anak mengeksplorasi itu dikasih ruang juga. Misalnya apakah kemudian itu gagal atau tidak, nah itu tidak perlu difikirkan gitu ya, apalagi untuk anak-anak. Gagal tidak apa-apa gitu. Yang penting dia mengeksplorasi, dia memiliki pengalaman, dia mendapatkan exposure dari hal-hal yang dia pelajari di lingkungannya. Komunikasi yang efektif. Nah, di sini orang tua juga perlu membangun komunikasi yang sifatnya dua arah. Misalnya mendengarkan apa yang kamu sukai, apa yang tidak disukai, apa yang ingin dilakukan, apa yang tidak ingin dilakukan, apa yang menurutnya mudah, apa yang menurutnya sulit, seperti itu. Makanya ketika misalnya dia, oh saya kok mengalami kesulitan ya ngerjain matematika. Nah itu tolong jangan mudah untuk di-push gitu ya. Bisa jadi memang dia prosesnya lebih panjang atau lebih lama untuk menguasai matematik gitu. Karena bicara bakatnya memang tidak di matematik. Ke unmute Bu Prima. Sudahkah? Sudah Ibu. Sudah. Oke. Sampai pemanfaatan teknologi ya. Nah, terkait dengan pemanfaatan teknologi gitu, nah ini sebenarnya bisa sebagai orang tua kita bisa mengarahkan ke arah yang sifatnya sesuai dengan bakat dan minat anak gitu. Kalau misalnya tadi terkait dengan dia suka menginvestigasi sesuatu, mungkin kita bisa arahkan dia untuk melakukan semacam pengkodingan terhadap sesuatu. Atau dia sukanya ternyata dia di realistik gitu. Mungkin dia lebih suka membangun kerangka tertentu. Nah, itu kita bisa fasilitasi gitu ya terkait dengan pemanfaatan teknologi, membongkar pasang terhadap sesuatu yang dikaitkan dengan teknologi. Begitu. Termasuk kemudian memanfaatkan misalnya aplikasi-aplikasi digital yang bisa mendukung untuk pengembangan anak terkait dengan misalnya creativity gitu.
Dan yang terakhir adalah dukungan emosional dan motivasi. Untuk dukungan emosional dan motivasi ini sebenarnya sangat penting gitu. Apalagi ketika anak mengalami kegagalan, itu sangat baik ketika orang tua tidak menyalahkan gitu ya, tetapi memberikan dukungan, terus memberikan support supaya dia dapat terus menghadapi kesulitan untuk pengembangannya. Misalnya ketika dia berlatih musik gitu ya, itu tidak serta-merta akan mudah dia akan mengalami itu gitu. Nah, disinilah peran orang tua gitu untuk terus memotivasi anak ketika menghadapi fase semacam demotivasi atau mungkin kebosanan. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Nah, bagaimana kemudian mengeksplorasi bakat dan minat? Banyak cara sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk mengeksplorasi. Yang tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa bisa nggak kita lihat dari observasi? Ya, bisa sekali. Kita bisa tahu dari apa yang dia lakukan. Dengan cara apa? Dengan cara bermain ya. Kalau anak-anak tentu dengan bermain kita akan bisa lihat. Misalnya di sini gitu, bermain bola. Bahkan ada anak kecil yang bisa sangat mahir dengan bola, bermain bola gitu ya. Itu karena memang ada bakat di situ untuk kinestetiknya. Nah, itu bisa kita explore gitu. Kemudian kalau menggunakan tools itu ada yang namanya fingerprint. Jadi semacam alat tes yang kita menggunakan semacam sidik jari untuk mengidentifikasi apakah sejauh mana nih bakatnya anak gitu ya. Apakah dia ini masuk di kinestetik, ataukah di linguistiknya kah, atau di matematik dan sebagainya. Ini kita bisa ukur dengan menggunakan fingerprint. Tapi fingerprint ini sebenarnya sangat cocok untuk anak usia golden age ya, sekitar 6 tahun ke bawah gitu. Kemudian yang dilakukan juga adalah dengan menggunakan tes psikologi gitu ya. Karena di sini juga berbasis digital, kita juga bisa menggunakan tes psikologi online dengan mengkombinasikan antara bakat, potensi, dan minat. Seperti itu. Seperti apa ini bentuknya? Tidak hanya bicara tentang minat dan bakat, tetapi potensi termasuk di dalamnya aspek kecerdasan maupun juga dari aspek kepribadian. Ini juga kita bisa ukur. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya gitu ya, karena sekarang juga teknologi gitu ya, itu kita bisa gunakan juga nih, kita manfaatkan gitu ya, bagaimana mengeksplorasi dengan memanfaatkan aplikasi atau platform edukasi digital gitu. Misalnya permainan-permainan yang berkaitan dengan angka, kemudian mungkin berkaitan dengan problem solving, kemudian mungkin yang terkait tadi ya, misalnya detektif gitu ya, ada games yang terkait dengan itu. Nah, kita bisa lihatnya di situ. Jadi kalau misalnya ada games itu diarahkan yang bisa mendorong atau berkontribusi juga terhadap pengembangan bakat anak, gitu. Komunitas online. Nah, komunitas online ini perlu juga orang tua mengarahkan pada komunitas yang positif gitu ya. Jadi karena sekarang banyak sekali komunitas-komunitas online. Nah, ini kita perlu cermat gitu ya, apakah ini akan mendukung gitu ya untuk anak bisa mengeksplorasi atau bahkan men-challenge, memotivasi, membuat anak terangsang gitu ya untuk berkompetisi di situ. Termasuk salah satunya juga ada kursus, baik itu kursus online maupun offline. Nah, kursus ini kadang menjadi hal yang dilematis ya untuk orang tua. Karena misalnya mereka sudah, ini mohon maaf ya, kursus. Jadi, misalnya diikut sertakan ke dalam kursus alat musik itu kan tidak mahal, tidak murah gitu ya misalnya. Ketika anak merasa sudah tidak tertarik di situ, kemudian progresnya juga lambat, ya jangan dipaksa untuk melanjutkan gitu. Nah, ini adalah proses mengeksplorasi sebenarnya. Kita coba kasih kursus berenang, kita kasih coba kursus untuk bahasa Inggris gitu. Kita kasih coba kursus musik gitu. Mana yang sebenarnya dia lebih kuasai dengan cepat dan dia menikmati itu. Oke.
Nah, ini ada beberapa contoh kegiatan-kegiatan praktis gitu ya yang bisa dilakukan bersama anak, em, untuk kita bisa eksplorasi lagi gitu ya. Sebenarnya dia punya bakat di mana, dia punya minat di mana. Misalnya dengan melakukan eksperimen gitu ya. Kan banyak ya eksperimen-eksperimen yang bisa dilakukan di rumah gitu. Nah, ini kita bisa lihat dia se-exciting apa, kemudian dia secepat apa dia bisa menangkap itu. Kemudian kegiatan seni gitu ya, misalnya melukis, membuat kerajinan tangan, atau misalnya dia ikut dance, atau dia mendengarkan musik, menggunakan alat musik. Terkait juga olahraga, ini ada beberapa yang saya pernah lihat juga tuh anak kecil tuh bisa banget untuk dia semacam apa namanya kelenturan gitu ya untuk dia angkat beban misalnya gitu, atau dia bisa melewati hambatan atau rintangan gitu ya dalam games-games yang terkait dengan aktivitas fisik. Nah, itu juga. Kemudian bisa juga dengan memasak dengan anak, membaca atau bercerita tentang sesuatu, minta dia misalnya untuk storytelling kembali, menyampaikan imajinasi dia. Nah, seberapa bisa nih dia menceritakan itu, atau melakukan kegiatan di luar, misalnya berkebun atau camping bersama anak, itu juga bisa. Nah, termasuk yang kita juga bisa gunakan adalah menggunakan aplikasi digital dengan menggunakan berbagai media ya untuk mereka mengekspresikan ide-ide mereka seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu dari ibu-ibu. Sekiranya mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas, silakan. Silakan Ibu, ini nanti akan ada hadiah menarik nggih bagi penanya yang pertanyaannya menarik. Hadiah spesial. Monggo dimanfaatkan. Silahkan Ibu, tadi sudah diawali oleh Ibu Adika nggih. Mungkin nanti Ibu Adika mau bertanya kembali, atau mungkin nanti dari Ibu Firdausa atau Ibu Susanti yang ingin sharing juga dipersilahkan. Monggo. Silakan dari Ibu. Sejauh ini mungkin ada yang mau sharing gitu. Kalau di rumah anaknya sukanya apa atau yang sudah difasilitasi apa untuk yang ibu rasa gitu ya sudah kayaknya anak saya punya bakat di sini atau punya minat di sini sehingga kemudian diberikan semacam kursus atau pelatihan tertentu mungkin yang sudah dilakukan di rumah. Dari Bu Susanti atau Bu Firdausa. Monggo Ibu Susanti tadi yang baru bergabung nggih. Bisa untuk sharing atau mendeskripsikan anaknya. Kalau di rumah seperti apa sih anaknya? Kira-kira minatnya kemana? Bisa ditanyakan ke Ibu Prima ini nanti. Monggo Ibu Susanti. Mungkin mic-nya bisa dihidupkan dulu nggih. Selamat malam Mbak Nadia. Malam Ibu. Ini saya mau menanyakan, saya bingung dengan bakat anak saya itu yang mana. Sudah tak khususkan bahasa Inggris, sudah tak ikutkan taekwondo, sudah tak ikutkan ekskul di sekolah juga, tapi yang tepatnya itu belum tahu, karena masih minta ganti ini, minta itu, pindah-pindah gitu. Jadi untuk mencari tahu bakat yang anak yang tepat untuk anak itu gimana?
Oke. Umur berapa Ibu Susanti anak? Kelas 4 SD. Oh, kelas 4 SD. 10 tahun. Iya. Ya, kelas 4 SD. Pernah ngobrol diskusi nggak dengan anaknya sendiri, Bu? Pernah sih, cuman ya ganti-ganti itu pengennya ini apa ikut sepak bola, terus diikutkan taekwondo, baru berapa minggu latihan nggak mau, nggak mau lagi. Oke. Sekarang yang baru diikutkan lagi itu bahasa Inggris sama coding. Oke, gimana kemudian kalau yang kedua itu, Bu? Pada saat mengikuti di tempat les bisa mengikuti, tapi pada waktu di rumah kita suruh ngulangi gitu, masih ogah-ogahan. Oke. Itu yang menentukan hal tersebut dari ibu atau dari anaknya ya, Bu? Ya awalnya tak tanyakan, kamu mau ikut les bahasa Inggris nggak, mau ikut coding nggak? Karena tak lihat kan, oh kalau megang HP, main game itu, wah, anak sekarang kan kalau main game itu asik banget gitu. Jadi daripada dia main game nggak ada manfaatnya, ya tak ikutkan les coding, tak tanyakan dulu. Kan waktu itu ada trialnya dulu. Sesudah ikut trial, mau katanya. Jadi tak ikutkan sampai sekarang. Tapi pada waktu di rumah, disuruh ngulang kan memang dikasih linknya dari tempat kursus itu. Kalau suruh ngulang nggak mau. Ogah-ogahan gitu. Iya. Jadi memang ini kan proses lagi mengeksplorasi gitu ya, Bu ya. Yang tadi saya jelaskan bahwa ini untuk bisa mengenali bakat maupun minat itu ada proses mengeksplorasi. Tadi sebenarnya sudah dicoba ya yang terkait dengan aktivitas fisik. Ternyata enggak gitu ya. Maksudnya dia tidak terlalu antusias dan konsisten ya melakukan itu. Tadi yang taekwondo, kemudian sepak bola, artinya berarti bukan di aktivitas kinestetiknya dia bakatnya. Kemudian saya mungkin geser dulu kali ya untuk bisa kita search bersama. Ini kita mengidentifikasinya berdasarkan dari hasil observasi dulu gitu ya, Bu ya, karena sebenarnya untuk tahu ini bisa dengan banyak metode gitu ya. Nah, tadi yang pertama terkait dengan kinestetik itu aktivitas fisik ternyata memang bukan di situ gitu ya, karena dalam proses belajarnya dia juga cukup perlu waktu ya Bu ya untuk menguasai itu. Oke. Kemudian praktis berarti juga tidak ya, karena sebenarnya yang diminat tadi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya bahasa ya Bu ya, sudah dilakukan ya sekarang. Ini menurut Ibu progresnya gimana kalau dari segi bahasa? Sudah bagus sih, tapi kalau diajak ngobrol masih mungkin ya faktor apa? Belum bisa mengungkapkan gitu. Jadi mungkin masih belum bisa berkembang. Dia termasuk anak yang aktif untuk menyampaikan apa yang dia pikirkan atau tidak, Bu? Aktif. Anaknya aktif, misalnya ya kadang-kadang kalau habis belajar di sekolah gitu bahasa Inggris, apa habis les ya dia ngomong, Bu, ini bahasa Inggrisnya ini benar seperti ini kan, ini seperti ini kan gitu. Oke. Artinya dia lebih ada ketertarikan untuk mengetahui gitu ya Bu ya sebenarnya di situ. Oke. Nah ini berarti masih mungkin ya bisa di linguistiknya gitu. Nah Ibu tinggal melihat ketika dia punya ide atau dia punya pendapat seperti itu, sejauh mana dia berusaha untuk menyampaikan itu dengan meyakinkan, dengan baik seperti itu. Nanti itu masuknya ke linguistik gitu. Mungkin memang dia lebih mahir gitu ya untuk hal-hal yang sifatnya berbahasa, kecakapan berkomunikasi, kecakapan menyampaikan penjelasan seperti itu. Kemudian tadi kalau sosialnya gimana Ibu? Terkait dengan aktivitas sosialnya, misalnya bermain dalam kelompok, itu bagaimana Ibu?
Kalau bermain dalam kelompok, alhamdulillah cukup baik sih. Tapi terkadang ya masih eh, dia itu lemah ini. Kalau ada yang ganggu, dia masih suka cengeng gitu. Oke. Eh, Maksudnya pulang ke rumah gitu ya, Bu? iya. Oh, oke. Nggak apa-apa, masih ini ya, proses lah, tahapan. Oke, berarti itu belum masuk ya di interpersonal intelligence-nya. Kemudian kalau menurut Ibu dari seluruh aktivitasnya anak ini yang paling dia, menurut Ibu ya, yang paling dia kuasai itu apa, Ibu? Apa ya? Karena semuanya rata-rata itu belum terlalu menonjol sih. Oke. Nah, berarti di sini sebenarnya kalau bicara pakai observasi mungkin agak susah ya, Bu ya. Artinya kan kalau tadi kan bagaimana ya mengidentifikasi bakat. Nah, mungkin bisa jadi perlu semacam penggunaan tools tertentu gitu. Kalau yang tadi saya sebutkan di sini, saya sedikit geser ya. Karena memang itu perlu ini ya, maksudnya ada yang kayaknya samar-samar gitu. Nah, ini contoh. Jadi mengeksplorasi bakat dan minat anak itu pertama kita bisa lihat dari observasi dan bermain gitu ya. Tapi ternyata kan memang agak kesulitan gitu ya karena semuanya tampaknya cuma so-so aja ya, standar-standar saja gitu ya. Artinya belum ada yang terlalu menonjol seperti itu. Nah, bisa jadi nanti yang bisa dilakukan dengan di penggunaan tools gitu ya untuk tahu dia lebih menguasai di mana gitu. Itu sih, Bu. Kalau terkait dengan minat, ini kalau dilihat dari yang Ibu ceritakan tadi, nah ini saya sedikit mundur ya. Kalau tadi kan bakat. Nah, kalau dikaitkan dengan minat, dia menurut Ibu dia lebih sukanya tadi aktivitasnya yang bermain games ya, Bu ya. Iya. Mm-mm. Bermain gamesnya boleh tahu nggak Bu games apa? Apa itu namanya? Apa? Dek, kamu suka main game apa itu, Dek? Kamu suka main game apa itu yang sering kamu buka itu? Kamu kalau main game apa itu namanya? Ibu kan nggak tahu. Kamu main gamenya apa yang sering kamu buka pakai laptop ibu itu? Oke, geometry test. Dah itu, Dok. Buka. Apa yang kotak-kotak itu? Minecraft. Minecraft. Sama geometry test. Geometry Dash. Nggak tahu namanya ibunya. Apa itu yang pakai semacam kotak-kotak itu? Gimana? Hampir sejenis itu mungkin ya, Minecraft, Tetris dan sebagainya yang bentuknya kayak bangun ruang gitu ya. Bangun ruang. Oh. Apa semacam dia menyusun sesuatu begitu, Kak Bu? Iya. Oh ya. Oh, suka menyusun sesuatu ya, kamu ya? Iya. Menyusun apa? Membuat rumah, membangun desa. rumah. Apa? Buat desa. Buat desa. Desa. Oh, buat desa. Membangun rumah-rumah desa gitu ya? Iya. Oh, oke. Nah, Bu, itu sebenarnya udah mulai kelihatan ya. Kalau yang tadi Minecraft itu kan sebenarnya dia semacam menyusun sesuatu gitu ya. Ini nanti bisa arahnya ke arah realistik sebenarnya. Jadi dia menyusun sesuatu, tapi memang menggunakan perangkatnya itu adalah digital ya. Kalau yang non digital biasanya dia merangkai mainan seperti itu. Nah, ini kan dia menyusun sesuatu gitu. Kemudian juga bisa masuk ke artistik ya. Artistik kalau misalnya memang itu desanya dibuat yang bagus, yang indah seperti itu. Ini ke arah minatnya dulu ya, Bu ya. Iya. Gitu.
Nah, sebenarnya Bu, kalau misalnya nih tadi kan Ibu kan mengatakan ya kok kayaknya dia lebih suka yang apa namanya bermain di handphone itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari apa yang dia kerjakan itu menyusun sesuatu, ketika dia membuat desa itu sebenarnya dia sedang dalam proses mengembangkan creativity gitu untuk dia mengatur lokasinya itu di mana. Nah, sekarang tinggal dicari aja kira-kira itu ada nggak semacam em, misalnya kayak nggak tahu ya, ada nggak sih semacam kayak komunitas tertentu yang ke arah situ gitu, atau ekstrakurikuler. Kalau SD belum ada ya ekstra ya. Ada. Oh Kalau ada. ini anaknya kan sekolah di SDIT. Heeh, Ini heeh. sekarang kelas 4. Dia kemarin ikut baru mulai hari tadi ikut Mm-mm. ekskulnya komputer. Oh komputer, ada robotik juga nggak di situ Bu? Ada robotik. Oh nggak suka. Ya ada kuotanya. Oh ada kuotanya. Heeh. Nggak ada. Yang 4 udah nggak ada apa robotik. Ada, tapi Ya kuotanya habis toh, cuman berapa murid aja. Oh iya, iya. nggak bandel ya? Habis kuotanya. Skills katanya. Ya sebenarnya nanti bisa diarahkan ke situ Bu, ke menyusun sesuatu, merangkai sesuatu, mendesain sesuatu gitu. Karena sebenarnya ketika kita melihatnya dari aktivitas bermainnya gitu. Mungkin seperti itu dulu gitu ya Bu, untuk bisa mengembangkan gitu. Ya terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Ya. Susandri Oke, atas selamat malam Ibu Neti. Malam Mas Henry. Ya, gini Bu Neti, ya apa tadi yang disampaikan oleh Bu Prima sebenarnya sudah cukup panjang ya. Namun betul kalau kita mau melihat bakat dan minat dari anak itu, tadi yang coba dipraktekkan Bu Prima ini kan mencoba menganalisa dari observasi yang sudah disampaikan oleh Bu Neti ya. Ya. Memang kalau mengetahui itu bisa salah satunya menggunakan cara observasi. Nah, cuman kalau observasi itu kelemahannya memang butuh lebih mendalam ya, lebih mendalam. Kemudian apa namanya harus melihat secara konsisten apa yang dilihat hari ini itu sama dengan yang dilihat kemarin, sama seperti yang dilihat dengan yang akan datang. Itu artinya harus konsisten di situ. Nah, di sini bisa ada salah satu tools gitu Bu Neti ya, yang bisa dijadikan alat untuk mengukur minat dan bakat dari anak. Nah, kalau bakat itu adalah secara langsung tuh dari genetis. Terus kemudian apakah kalau anak saya itu tidak punya bakat, misalkan kita nggak punya bakat musik, tapi bisa nggak menjadi musisi atau belajar musik? Bisa. Ya, tapi harus butuh effort yang didukung dengan minat. Jadi yang namanya minat dan bakat ini jadi satu apa namanya ya, satu kesatuan yang memang harus saling mendukung. Ini bicara bakat dan minat dulu. Terus kemudian kalau minat ini tadi dipengaruhi ada lingkungan eksternalnya. Nah, kalau senangnya sekarang nih senang karate, senang taekwondo, kemudian 2 minggu lagi pindah senang tadi ada komputer, kemudian jeda sekian waktu lagi nanti sukanya bahasa Inggris ya, memang terpengaruh dari lingkungan eksternal. Nah, maka tadi kalau Bu Prima menyinggung, ada nggak komunitasnya supaya Pak, supaya minatnya ini terjaga gitu. Karena kalau ada dalam satu komunitas ini akan saling punya pengaruh positif supaya minat ini tetap terjaga. Nah, kalau nggak ada, kemudian anaknya lepas sendiri, nanti apa namanya orang tua di rumah nih sudah memberikan apa namanya support, sudah memberikan yang lain, tapi mungkin porsinya bisa akan lebih kecil dibandingkan kalau itu memang ada komunitas. Nah, untuk menilai itu ada satu tool sebenarnya dari kami yang bisa digunakan. Kita punya yang namanya alat tes untuk melihat profil minat dan juga IQ
kebetulan nih di kelas 4 SD ini tahap awal untuk bisa melihat potensi itu, apakah nantinya ke depan itu bergeser atau tidak, itu harus dikomparasi gitu Bu Neti. Oh iya. Nanti bisakah minta linknya Mas Henry untuk toolsnya? Gimana Bu Neti? Untuk toolsnya bisakah di-share atau dikasihkan nanti? Bisa Bu Neti. Nanti ini Mbak Nadia nih yang ngatur nih. Ya, nanti akan kami informasikan ya Bu. Atau nanti bisa juga mengunjungi Instagramnya Mitra Solusi. Nanti akan ada informasi tentang tes seperti itu, tes bakat minat atau tes psikologi seperti itu Ibu. Siap, terima kasih. Sami-sami Bu Susanti. Mungkin selanjutnya dari Ibu Firdausa ingin sharing atau bertanya mungkin. Bu Prima mungkin bisa dilanjut lagi. Sudah Mas tadi terakhir kok. Jadi tadi sudah selesai untuk seluruh materi gitu ya. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah memahami dulu gitu ya apa yang membedakan bakat dan minat. Kemudian bakat itu apa saja gitu ya macamnya. Kemudian minat itu apa saja macamnya. Bagaimana langkah kita untuk bisa mengeksplorasi itu gitu ya. Kemudian juga aktivitasnya apa yang bisa dilakukan gitu ya untuk mendukung proses eksplorasi tersebut begitu. Jadi harapannya nanti para orang tua punya gambaran gitu ya dalam proses ini, dan juga ketika misalnya kok nggak menemukan, kok belum menemukan, nggak apa-apa, itu proses gitu ya. Jadi jangan terus anak dipaksa. Khawatirnya apa kalau dipaksa, jadinya dia melakukan sesuatu ya tidak optimal gitu. Seperti itu. Gitu. Pak Henry, Mbak Nadia, serta Bu Adika, Ibu Firdausa, dan Ibu Neti. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk materi kita malam hari ini. Baik, terima kasih Bu Prima. Terima kasih. Yang sangat berharga ini, nggih. Nah, tadi karena Ibu Adika dan juga Ibu Susanti sudah bertanya, nggih. Nanti Ibu Neti ini mendapatkan hadiah tes profil minat gratis nggih Bu dari Mitra Solusi dari Blitz nggih. Kemudian untuk Ibu Adika nanti mendapat hadiah tes IQ gratis nggih. Nanti untuk informasi selanjutnya akan dihubungi oleh admin nggih. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin bisa kita cukupkan nggih Pak Hendri nggih untuk hari ini. Baik. Terima kasih semuanya atas partisipasinya Bu Prima. Terima kasih Mas Henry, Bu Prima, Mbak Nadia. Sama-sama Ibu. Baik, kita tutup nggih webinar hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas antusiasnya. Kemudian terima kasih sudah berpartisipasi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, nggih. Saya Nadia sebagai moderator mohon undur diri. Sampai jumpa kembali di webinar yang selanjutnya. Mungkin nanti akan diinformasikan kembali, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Oke semuanya. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam.